warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam channel YouTube Cahaya Pamungkas. Sebelum kita memulai aktivitas pembelajaran seperti biasa, saya ingin menyapa Ananda sekalian. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ananda sekalian, sebelumnya kita sudah pernah membahas peran badan usaha milik negara dan peran badan usaha milik daerah. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang badan usaha milik swasta. Adapun kompetensi dasar yang ingin kita capai dalam kegiatan pembelajaran hari ini adalah 3.7, mendeskripsikan konsep badan usaha dalam perekonomian Indonesia. Adapun indikator yang ingin kita capai dalam pembelajaran hari ini ada 5. Yang pertama, menguraikan pengertian dari badan usaha milik negara. Yang kedua, membandingkan perbedaan dari perusahaan swasta atau badan usaha milik swasta dan badan usaha milik negara. Yang ketiga, menganalisis peran dari badan usaha milik swasta dalam perekonomian. Yang keempat, mengklasifikasi bentuk atau jenis dari badan usaha milik swasta. Dan yang kelima, membedakan kekuatan atau kelebihan dan kelemahan dari badan usaha milik swasta. Baiklah Nanda sekalian, saya ingin memaparkan materi dari KD 3.7. Yang pertama, pengertian dari badan usaha milik swasta. Badan usaha milik swasta adalah badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki oleh pihak swasta, baik secara perseorangan maupun persekutuan. Badan usaha milik swasta didirikan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan tujuan untuk mencari keuntungan dan pengembangan modal. Kemudian yang kedua, perbedaan dari badan usaha milik negara dan badan usaha milik swasta. Yang pertama, badan usaha milik negara. Perbedaannya yang pertama adalah 1. Pengelola serta pemodal dari badan usaha milik negara adalah negara. Yang kedua, bagian yang dikelola adalah bagian yang menguasai kepentingan banyak orang. Dan yang ketiga, tujuan dari badan usaha milik negara bukan sepenuhnya mencari keuntungan, tetapi ditujukan untuk memenuhi kepentingan umum. Sedangkan badan usaha milik swasta, yang pertama, pengelola serta pemodal adalah pihak swasta dan individu. Dan yang kedua, bagian yang dikelola di luar bagian dari badan usaha milik negara, yaitu tidak menguasai kepentingan banyak orang. Dan yang ketiga, tujuan dari badan usaha milik swasta adalah mencari laba dan bisa saja terjadi persaingan antara badan usaha tersebut. Ananda sekalian, yang ketiga, peran dari badan usaha milik swasta dalam perekonomian ada 3. Yang pertama, badan usaha milik swasta sebagai mitra dari BUMN. Jadi maksudnya adalah kontribusinya dalam hal penanaman modal atau investasi, pengembangan usaha, pada akhirnya menuju pada peningkatan laba dari BUMN dan juga pertumbuhan ekonomi nasional. Yang kedua, badan usaha milik swasta sebagai penambah kas negara dan pemacu pendapatan nasional. Maksud dari poin kedua ini adalah tersedianya lapangan kerja di sektor swasta membuat pendapatan masyarakat meningkat sehingga meningkatkan pendapatan nasional. Yang ketiga, badan usaha milik swasta membantu pemerintah menciptakan lapangan kerja. Dan maksud dari poin 3 ini adalah BUMS membantu pemerintah menciptakan lapangan kerja dengan berpartisipasi dalam badan usaha tersebut. Ananda sekalian, yang keempat, jenis-jenis atau bentuk dari badan usaha milik swasta. Ada 4. Yang pertama, badan usaha perseorangan. Badan usaha perseorangan adalah suatu badan usaha yang dimiliki, dikelola, dan dipimpin oleh
seseorang yang bertanggung jawab penuh terhadap resiko dan kegiatan perusahaan. Yang kedua, firma. Firma adalah persekutuan antara dua orang atau lebih yang menjalankan perusahaan dengan satu nama dengan tujuan membagi hasil yang diperoleh dari persekutuan tersebut. Yang ketiga, CV atau persekutuan komanditer. Persekutuan komanditer adalah persekutuan yang terjadi antara satu atau beberapa orang perusahaan dan seseorang atau beberapa orang yang hanya menyertakan modal kerjanya saja. Kemudian yang keempat, perseroan terbatas. Perseroan terbatas adalah suatu perseroan antara dua orang atau lebih dengan modal yang diperoleh dari pengeluaran saham dan bertanggung jawab hanya sebesar modal yang diserahkan. Ananda sekalian, poin yang kelima yang kita bahas dalam badan usaha milik swasta adalah kekuatan dan kelemahan dari badan usaha milik swasta. Adapun kekuatan dari badan usaha milik swasta, yang pertama, perusahaan dijalankan secara efisien. Yang kedua, kaya akan inovasi baru. Yang ketiga, proses produksi sudah menggunakan teknologi modern. Yang keempat, menciptakan sistem kerja yang profesional dan efisien. Dan yang kelima, mendorong produktivitas tenaga kerja menjadi tinggi. Kemudian kelemahan dari badan usaha milik swasta. Yang pertama, menimbulkan praktik monopoli. Yang kedua, memperbesar jurang kesenjangan ekonomi antara kaya dan miskin. Dan yang ketiga, mengeksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Yang keempat, mengesampingkan kepentingan masyarakat umum. Dan yang terakhir, menguasai pasar sehingga perusahaan bebas menentukan harga. Demikianlah materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi Ananda sekalian. Pesan ibu, tetap jaga kesehatan, tetap semangat dalam menuntut ilmu, karena menuntut ilmu penting bagi setiap muslim. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, yang artinya menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Demikian, dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.